Sobat ATR BPN. Selamat datang di Mabar. Mari belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Di stop dulu, Ber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, salam, warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ibu Kepala Bagian Tata Naskah Kearsipan dan Tata Usaha, Ibu Sukomelasari, SSI TMAP. Yang kami hormati Bu Endah Soekarni, Muryaningrum SOS MTRAP, selaku Kepala Subbagian Tata Persuratan dan Tata Usaha. Ibu Wahyuning Tias Kusmadewi, SSI, selaku Kepala Subbagian Karsipan, serta yang membanggakan Bapak Ibu yang sudah berada dan bersedia hadir di ruangan Zoom untuk meluangkan waktunya. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat, ya izin maaf, maaf izin Bapak Ibu ada sedikit miskom tadi. Baik, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara webinar Mabar pada episode 63. Perkenalkan, saya Restu Adinata yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai rangkaian acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar seluruh rangkaian dapat berjalan dengan lancar. Maka dari itu, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, ya. Baik, Bapak Ibu, izin mengingatkan bahwa presensi dapat dilakukan saat ini sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan kode presensi 1251. Kemudian untuk mendapatkan e-sertifikat, Bapak Ibu diwajibkan mengisi evaluasi dan kuis pada pukul 12 sampai 17 waktu Indonesia Barat dengan skor minimal 7. Nah, Bapak Ibu apabila skor belum mendapatkan 7, maka dapat diulang hingga mendapat skor minimal 7. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang organisasi yang ya. Izin, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Ini jelas. Terdengar Jelas, jelas Mas.
Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan membahas tentang organisasi penyelenggaraan Karsipan yang merupakan rangkaian sosialisasi Peraturan Menteri Kepala ATR BPN nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan Karsipan. Episode ini juga merupakan episode kelanjutan dari mabar sebelumnya. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti episode sebelumnya dapat melihat kembali pada channel YouTube Biro Umum ATR BPN. Oh ya, baik. Sebelumnya Bapak Ibu, karena ini masih nuansa Lebaran dan Idul Fitri, saya mewakili jajaran teman-teman sekalian mengucapkan yang izin Bapak izin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga di bulan yang penuh berkah dan suci ini dosa kita diampuni Allah dan kita mendapatkan berkah dan rahmatnya selalu. Amin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Untuk mengupas lebih tuntas, sudah hadir di antara kita narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Mbah Dia Retno Wulan, STR. Apakah sudah bergabung, Mbak Wulan? Izin. Siap, sudah bergabung Mas Restu. Ya, terima kasih Mbak Wulan sudah bergabung. Ya. Baik, jika Mbak Wulan sudah siap, maka dari itu waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Wulan. Terima kasih Mas Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tadi Mas Restu sudah Waalaikumsalam. Iya. Tadi Mas Restu sudah itu ya mewakili, mohon maaf lahir batin, tapi saya ingin sekali lagi mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu, apabila selama saya menemani Bapak Ibu, membersamai Bapak Ibu terdapat banyak sekali kekurangan, kesalahan, kehilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada Mabar episode 63. Ini sebenarnya episode yang teknis ya, ada materi-materi teknis yang harus saya sampaikan. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa materinya sengaja saya buat power text begitu ya, tapi nanti akan saya sampaikan lebih ringkas. Saya izin share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat ya materinya? Baik, jadi Bapak Ibu hari ini kita akan sedikit berdiskusi ya, berdiskusi tentang organisasi penyelenggara kearsipan. Ini adalah substansi muatan pada Permen ATR KBPN nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan. Nah, sebelum jauh membahas tentang penyelenggaraan kearsipan, karena saya berada di episode awal, maka saya punya tanggung jawab untuk bersama-sama kita menjadikan satu persepsi yang sama tentang pengertian arsip begitu ya Bapak Ibu. Karena yang kita bahas adalah tentang arsip bukan tentang dokumen begitu. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya mungkin nih Bapak Ibu sudah hafal ya, tapi saya ulang kembali apa sih perbedaan dokumen dan juga arsip begitu. Jadi Bapak Ibu kadang saya sendiri pun gitu kadang suka masih tukar mana yang dokumen, mana yang arsip. Nah, di sini kami coba membuatkan tabel begitu ya untuk memisahkan yang mana yang namanya dokumen, yang mana yang namanya arsip. Informasi ini kami dapatkan berdasarkan studi literatur dari beberapa bacaan, baik itu peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah, begitu Bapak Ibu. Jadi, kalau dokumen itu adalah informasi yang terekam. Sedangkan arsip, dia tidak hanya terekam, tapi dia strukturnya itu sudah diatur. Kalau kita diatur oleh Permen 9 tahun 2018. Jadi sudah ada tuh bagaimana caranya membuat kop surat, bagaimana diletakkan di sebelah mana tanda tangan, bagaimana cara menuliskan tembusan dan seterusnya. Itu ada aturannya gitu. Kemudian kalau dokumen direkam pada media tertentu. Kalau arsip wajib direkam secara permanen pada media tertentu. Jadi tidak boleh kalau arsip itu dituliskan dengan pensil misalnya karena itu rawan sekali hilang. Begitu. Kemudian kalau dokumen itu disahkan ataupun tidak disahkan namanya tetap dokumen. Catatan gitu ya, hanya dicatat itu tetap dokumen. Tapi kalau arsip, kalau dia tidak disahkan, misalnya kita sudah membuat konsep surat begitu ya, tapi suratnya atau SK-nya itu belum ditanda tangan, maka itu belum resmi menjadi arsip.
Kemudian kalau dokumen itu isinya dapat dirubah, Bapak Ibu, dapat dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau arsip, dia tidak bisa dirubah, Bapak Ibu. Untuk merubahnya perlu proses hukum tersendiri. Misalnya kita membuat SK, sudah disahkan, sudah ditandatangani, sudah dinomorin, kemudian ada perubahan. Tidak langsung di arsipnya kita hapus, kita rubah. Tapi kita membuat dengan sesuai prosedur yang diciptakan oleh Kementerian ATR BPN. Kemudian kalau dokumen digunakan dalam satu kegiatan atau proses, nah kalau arsip itu digunakan untuk melaksanakan tupoksi atau tusi Bapak Ibu sebagai pegawai Kementerian ATR BPN untuk juga pengambilan keputusan dan biasanya bisa digunakan untuk memberikan alat bukti hukum saat terjadi sengketa, konflik, perkara dan seterusnya. Kalau dokumen itu bisa digunakan sebagai rujukan, kalau arsip tadi sebagai bukti. Kemudian dokumen itu bisa dimusnahkan kapan saja Bapak Ibu ya. Sewaktu-waktu mau dimusnahkan, mau dihapuskan silahkan. Tapi kalau arsip itu biasanya dipertahankan dan dia punya yang namanya masa retensi. Jadi kapan arsip itu bisa dimusnahkan atau tidak itu ada aturannya. Kemudian contohnya apa sih kalau dokumen misalnya catatan rapat, kita rapat terus kita nulis sendiri gitu ya mencatat itu tidak ada strukturnya. Terus kita boleh mencatat dengan model yang seperti apa atau catatan lapangan atau draft laporan itu namanya dokumen. Tapi kalau arsip misalnya kita punya surat Menteri ATR BPN nomor sekian atau surat Kepala Kantor Wilayah nomor sekian atau surat keputusan nomor sekian. Nah, itu sudah menjadi arsip ya Bapak Ibu. Jadi yang kami simpulkan dari kedua tabel ini adalah bahwa semua arsip itu adalah dokumen. Tapi tidak semua dokumen itu menjadi arsip. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan di awal. Jadi yang kita atur adalah yang arsip, bukan yang dokumen, begitu ya. Kemudian selanjutnya, inilah jenis-jenis arsip Kementerian ATR BPN. Jadi Bapak Ibu, arsip itu bisa digolongkan berdasarkan fungsinya, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Yang kita kelola hanya arsip dinamis. Kenapa? Karena arsip statis itu yang mengelola adalah ANRI. Jadi Kementerian ATR BPN hanya mengelola arsip dinamis. Arsip dinamis juga digolongkan lagi menjadi dua, arsip substantif dan arsip fasilitatif. Kalau arsip substantif itu adalah arsip yang tercipta karena memang kita tusinya itu melakukan itu. Misalnya kita Kementerian ATR BPN, tusi kita adalah melakukan misalnya pendaftaran tanah. Maka arsip-arsip terkait pendaftaran tanah itu disebut arsip substantif. Tapi kita juga punya arsip fasilitatif, artinya adalah arsip-arsip yang mendukung pekerjaan kita sebagai pegawai Kementerian ATR BPN, tapi tidak langsung kepada tusi kita. Misalnya surat tugas, begitu ya Bapak Ibu, atau pencairan dokumen pencairan keuangan, itu bukan langsung tusi kita, tapi kita butuh itu untuk melaksanakan tusi kita. Begitu ya. Kedua arsip itu, kalau kita golongkan lagi berdasarkan retensi, atau retensi itu bahasa mudahnya adalah masa simpan. Itu ada tiga Bapak Ibu. Arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Arsip aktif itu adalah arsip yang kita masih sering menggunakan, frekuensi penggunaannya masih tinggi. Sedangkan arsip inaktif itu adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sudah rendah. Misalnya arsip aktif itu adalah, misalnya kita lagi ada pengadaan tanah gitu ya. Pas ada pengadaan tanah, prosesnya masih berjalan, belum selesai, tapi kita sudah ada surat tugasnya, sudah ada undangannya, dan seterusnya. Maka itu menjadi arsip aktif. Nah, pasif inaktif seperti apa? Misalnya kita ada dokumen pencairan anggaran gitu ya di tahun 2025. Kegiatannya sudah selesai, tapi sekarang di 2026. Arsipnya belum bisa kita musnahkan, masih kita simpan, tapi sudah jarang kita gunakan. Itu menjadi arsip inaktif. Kemudian yang selanjutnya adalah arsip vital. Arsip vital ini masa simpannya adalah seumur hidup Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dimusnahkan. Kenapa? Karena dia menjadi arsip utama Kementerian ATR BPN yang apabila dia rusak atau hilang itu tidak bisa digantikan oleh arsip yang lainnya. Kalaupun digantikan itu melalui prosedur hukum yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan. Contohnya buku tanah, surat ukur. Arsip vital juga ada beberapa yang menjadi arsip terjaga. Arsip terjaga itu bedanya kalau arsip vital itu yang butuh adalah Kementerian ATR BPN. Tapi kalau arsip terjaga, apabila dia rusak, dia hilang, tidak hanya ATR BPN yang rugi, tapi negara juga ikut merasakan kerugiannya. Misalnya adalah peta batas-batas pulau terluar.
Misalnya seperti itu ya. Nah, seluruh arsip ini Bapak Ibu akan kita kelola melalui pengelolaan arsip dinamis atau kita singkatnya PAD gitu ya. Pengelolaan arsip dinamis ini dilakukan terhadap arsip yang bentuknya konvensional ataupun yang bentuknya elektronik. Kalau yang konvensional Bapak Ibu pasti sudah tahu ya yang bentuknya kertas begitu. Tapi kalau yang elektronik apa saja gitu. Kalau secara peraturan perundang-undangan pengertian arsip elektronik ada di sebelah kiri ya Bapak Ibu, baik dia yang diterima ataupun kita ciptakan. Tapi kalau jenis-jenisnya untuk bahasa mudahnya kami coba eh, memudahkan bahasanya gitu ya. Apabila arsip itu kita buat dan disahkan melalui aplikasi atau sistem elektronik kementerian. Misalnya kita buat di dalam KKP gitu ya. Maka itu menjadi arsip elektronik, misalnya sertifikat elektronik. Karena itu dibuat secara elektronik, dibuat melalui sistem elektronik kementerian, maka itu menjadi arsip elektronik kementerian. Kemudian yang kedua adalah arsip yang diciptakan dari hasil scanning atau alih media tapi disahkan. Jadi bukan cuma sekedar di-scan ya Bapak Ibu, tapi di-scan dan kemudian disahkan. Maka itu menjadi arsip elektronik kementerian. Kemudian yang ketiga adalah arsip yang dicetak atau terekam dalam sistem elektronik kementerian. Misalnya Bapak Ibu menciptakan surat atau naskah dinas di aplikasi e-office. Nah, maka itu menjadi arsip elektronik. Kita print menjadi arsip elektronik ataupun tetap ada di e-office itu tetap menjadi arsip elektronik. Kemudian yang keempat adalah arsip elektronik yang diterima dari eksternal. Misalnya Bapak Ibu menerima surat dalam bentuk PDF dari aplikasi Serikandi. Walaupun aplikasi Serikandi itu bukan dibuat sendiri oleh Kementerian ATR BPN, tapi itu kita terima, maka itu tetap menjadi arsip elektronik. Kementerian ATR BPN. Jadi, arsip elektronik yang kita ciptakan, yang kita rekam di dalam sistem elektronik kita, ataupun yang kita terima dari kementerian luar atau dari eksternal itu tetap menjadi arsip elektronik. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang barulah kita bahas tentang Permen ATR BPN nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan. Nah, Bapak Ibu, penyelenggaraan kearsipan itu berdasarkan Undang-Undang 43 tahun 2009 itu memang dia merupakan kebijakan yang mengatur tentang pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip yang didukung oleh sumber daya kearsipan. Bapak Ibu yang belum punya Permen ATR BPN nomor 2 2026 sudah kami sediakan barcode-nya, bisa di-scan ada di JJIH Kementerian ATR BPN, nanti bisa kita baca bersama-sama gitu ya. Tapi secara legal drafting kita harus mengikuti hierarki undang-undang yang tertinggi yaitu Undang-Undang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 43 2009. Sehingga susunan dari Permen ATR BPN Nomor 2 2026 awalnya adalah tentang pembinaan kearsipan. Yang kedua baru pengelolaan kearsipan dan yang ketiga sumber daya kearsipan. Yang akan kita bahas adalah yang ketiga dulu, sumber daya kearsipan, khususnya organisasi penyelenggara kearsipan. Kenapa? Nah, ini Bapak Ibu, sistematikanya kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi lampiran satu itu pembinaan kearsipan, lampiran dua tentang pengelolaan arsip dinamis, dan lampiran ketiga tentang sumber daya kearsipan. Kita saat menyusun ini sudah berprinsip pada Omnibus Law, sehingga kita satukan semua peraturan ini. Kemarin ada yang WA saya, Mbak Ulan, permennya banyak sekali, ada 124 halaman. Betul. Kenapa? Karena kalau kita pisah-pisahkan, itu kita bisa menciptakan setidaknya minimal 11 peraturan menteri atau BPN tentang kearsipan. Nah, untuk merangkum itu Bapak Ibu, kita ciptakan satu peraturan yang memuat semuanya. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Bapak Ibu tidak perlu membaca semuanya untuk satu proses tertentu. Misalnya Bapak Ibu butuh tentang alih media. Bapak Ibu cukup baca di sub alih media saja. Kenapa? Karena lampiran dari peraturan menteri ini sudah kami susun sedemikian rupa, meskipun tidak sempurna ya Bapak Ibu, tapi kami sudah berusaha menyusunnya secara holistik. Dan Bapak Ibu bisa membaca bagian per bagian, tidak perlu dibaca dari awal sampai akhir. Cukup mana yang diperlukan saja. Itu kurang lebih. Nah, kenapa kita yang bahas adalah sumber daya kearsipannya terlebih dahulu? Karena secara filosofi, Bapak Ibu, fondasi dari penyelenggaraan kearsipan adalah sumber daya kearsipan. Salah satunya organisasi penyelenggara kearsipan. Kalau sumber daya kearsipannya sudah mumpuni, maka dia akan dapat melakukan pengelolaan arsip dinamisnya, secara benar. Sehingga saat dilakukan pengawasan kearsipan sudah berjalan dengan baik. Sehingga yang
Walaupun susunan sistematikanya diawali dari pembinaan, PAD baru sumber daya kearsipan, tetapi yang kita sosialisasikan lebih dulu adalah sumber daya kearsipannya, khususnya organisasi penyelenggara kearsipan, untuk mengetahui sebenarnya arsip-arsip ini siapa yang bertugas untuk mengelolanya. Apakah hanya TU saja, apakah hanya arsiparis saja, atau bisa yang lainnya. Kalau kita lihat di permen kita, organisasi penyelenggara kearsipan itu di lingkungan Kementerian BPN ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah unit kearsipan atau kita singkat dengan UK. Yang kedua adalah unit pengolah atau UP. UK itu, Bapak Ibu, secara ini yang saya tampilkan adalah bahasa peraturan. Tapi kalau misalnya kami sederhanakan, yang dimaksud dengan UK itu biasanya adalah unit Satker Satuan Kerja yang punya tusi di bidang ketatausahaan dan kearsipan. Jadi dia berupa misalnya kalau di kementerian ada unit kearsipan satu, itu biro umum. Kemudian di level provinsi dan di level pusat itu ada UK2. Itu adalah eselon 2, Sesdirjen, kemudian UK2 provinsi itu adalah Kanwil, dan UK3 itu adalah kantor pertanahan. Sedangkan UP itu siapa? UP itu adalah semua yang berada di bawah unit kearsipan. Nanti kita lihat siapa saja. Nah, seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu bukan berarti kita akan menyusun organisasi baru. Tidak ya, tapi ini adalah melekat dengan tusi Bapak Ibu yang sudah ada di Permen SOTK kita. Jadi kalau di unit kearsipan satu kementerian itu memang ada di Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Maka unit pengolahnya siapa? Itu adalah seluruh yang berada di bawah Sekjen. Biro-biro, pusat, pusdatin, misal Biro Perencanaan, Biro Keuangan, dan seluruhnya itu merupakan unit pengolah di bawah Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Karena Biro Umum dan Layanan Pengadaan itu termasuk UK1, unit kearsipan 1, gitu ya. Kemudian di bawahnya ada unit kearsipan 2. Unit kearsipan 2 yang di pusat, gampangnya itu adalah per eselon 2 ya Bapak Ibu, kalau unit kearsipan 2 itu. Jadi kalau di pusat ada Setdijen, terus Setitjen, Sekretariat BPSDM, itu adalah K2-nya. Maka yang di bawah-bawahnya direktorat, gitu-gitu, itu masuknya unit pengolahnya. Kemudian kalau unit kearsipan 2 perguruan tinggi, berarti ini Politeknik Agraria STPN. Kemudian di bawahnya itu adalah unit pengolahnya. Kemudian unit kearsipan 2 provinsi, itu adalah Kanwil. Kemudian di bawah Kanwil berarti bidang-bidang ya, seluruh bidang-bidang yang ada di Kanwil itu namanya unit pengolah. Terus yang ketiga adalah unit kearsipan 3, itu adalah kantor pertanahan kabupaten atau kota. Maka yang di bawahnya ini diampu oleh ketatausahaan ya Bapak Ibu. Maka yang di bawahnya seksi-seksi itu merupakan unit pengolah yang ada di unit kearsipan 3. Jadi Bapak Ibu, arsip-arsip Kementerian ATR BPN itu tidak hanya dikelola oleh arsiparis, tidak hanya diurusi oleh teman-teman di bagian tata usaha begitu ya, tapi seluruh yang ada di Kementerian ATR BPN ternyata punya andil untuk mengelola arsip. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tugas kami selaku UK1, Unit Kearsipan 1, Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Itu kami tugasnya sebagian besar itu berkaitan dengan penetapan kebijakan. Kemudian kitalah yang melakukan pemusnahan arsip, Bapak Ibu. Jadi, satu Kementerian ATR BPN yang berhak mengajukan pemusnahan arsip ke ANRI, Arsip Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, itu hanya Biro Umum dan Layanan Pengadaan selaku UK1. UK2 dan UK3, Kanwil, Sesdirjen, kemudian Kanta, itu juga boleh mengajukan, tapi harus melalui Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian juga terkait dengan arsip statis. Jadi sama seperti pemusnahan arsip tadi, penyerahan arsip statis juga dilakukan oleh Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Tapi Bapak Ibu nanti yang memiliki arsip statis akan kami bahas di mabar-mabar episode selanjutnya. Nanti akan dikumpulkan sampai dengan ke Biro Umum. Dan Biro Umum yang menyerahkan ke ANRI. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Dan kami juga punya tugas lagi, satu lagi, yaitu tentang pembinaan, evaluasi, dan pengawasan kearsipan. Gitu. Jadi selama kami ada di UK1, Biro Umum dan Layanan Pengadaan, maka kami boleh melakukan pengawasan kearsipan sampai jenjang di bawah kami, UK2, di bawahnya lagi UK3 sampai UPUP-nya kami berhak melakukan itu. Kecuali
secara berjenjang ya, UK2 dan UK3 sudah mampu melaksanakan pengawasan kearsipan secara mandiri. Nah, ini unit kearsipan 2, Bapak Ibu memang lebih banyak ya. Jadi, unit kearsipan 2 itu adalah yang ada di Sekretariat Direktorat Jenderal. Kemudian yang ada di Sekretariat Inspektorat Jenderal, ada di Sekretariat Badan, terus ketatausahaan di Kanwil, dan juga unit kerja yang membidangi urusan kearsipan di Politeknik Agraria STPN. Itulah unit kearsipan 2 ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang berada di unit kearsipan 2 sudah mulai tahu, oh ternyata saya di unit kearsipan 2 gitu ya. Nah, tugasnya Bapak Ibu itu adalah mengimplementasikan apa yang sudah ditetapkan oleh UK1 atau Biro Umum, yaitu Permen 2 tahun 2026. Kemudian karena Bapak Ibu selaku UK2, Bapak Ibu harus mengelola arsip inaktif. Apa itu arsip inaktif? Nanti jelaskan di mabar selanjutnya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau memusnahkan arsip, Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan unit kearsipan 1, yaitu Biro Umum. Jadi tidak boleh memusnahkan arsip sendirian. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus mengusulkan dulu ke Biro Umum nanti ke Andri. Kalau sudah disetujui, baru Biro Umum akan mempersilahkan melalui surat resmi ya untuk memusnahkan arsipnya. Begitu juga dengan arsip statis. Kemudian unit kearsipan 2, Sesdirjen, Sesidjen, kemudian Sekretariat Badan, eh, Politeknik Agraria STPN, Kanwil, itu sebenarnya punya wewenang untuk melakukan pengawasan kearsipan kepada satker di bawahnya, unit pengolahnya dan juga satker di bawahnya. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk laporan-laporan, maka kami Biro Umum akan meminta laporan kepada unit kearsipan 2 gitu ya. Laporan pemusnahan, laporan daftar arsip dan seterusnya itu akan kami mintakan ke unit kearsipan 2. Kemudian kalau unit kearsipan 3 ini adalah ketatausahaan di lingkungan kantor pertanahan. Jadi sama ya mengimplementasikan Permen 2 2026 dan permen lain tentang kearsipan, kemudian menyimpan arsip inaktif juga. Kalau mau pemusnahan arsip juga sama. Tapi koordinasinya tidak langsung, tidak dari Kantah ke Biro Umum, tapi dari Kantah ke Kanwil dulu. Dari Kanwil nanti baru ke Biro Umum. Jadi memang ada urutannya begitu ya Bapak Ibu. Itu yang menyebabkan kami beberapa kali mengembalikan usulan pemusnahan arsip dari Kantah karena tidak ada persetujuan dari Kanwil begitu. Kemudian dia juga bisa melakukan pembinaan kearsipan. Kalau Kantah, maka yang dibina siapa? Unit pengolah di bawahnya, yaitu seksi-seksi ya, seksi 1 sampai dengan seksi 5. Kemudian juga melaporkan hasil kegiatan pengolahan arsip kepada jenjang di atasnya. Sekali lagi kami potret unit pengolah itu sekretariat, direktorat, pusat-pusat, biro-biro, bidang, dan seksi. Kalau kita lihat dari sini, maka seluruh elemen yang ada di Kementerian Atlet BPN itu punya andil untuk mengelola arsip, begitu ya Bapak Ibu. Nah, unit pengolah itu bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip di lingkungannya. Yang melakukan memang arsiparis, tapi tidak hanya arsiparis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum punya arsiparis, Bapak Ibu boleh dengan menggunakan pengelola arsip. Tapi pengelola arsip ini harus diwujudkan dalam bentuk surat tugas atau surat keputusan. Jadi menyebutkan nama-nama siapa saja yang menjadi pengelola arsip dan tugasnya apa saja. Dan ini pengelola arsip ini biasanya harusnya memuat semua unsur. Jadi misalnya kalau di Kantah berarti tidak hanya orang TU, tapi dari seksi-seksi juga semuanya ada yang mewakili sebagai pengelola arsip gitu. Nah, tugas UP ini adalah tugas yang paling banyak Bapak Ibu. Jadi ternyata kalau kita lihat di Permen 2 2026, itu ternyata tugas UP itu yang paling banyak. Mulai dari arsip diciptakan, kemudian dikelola, kemudian sampai dengan dimusnahkan. Itu ternyata unit pengolah paling banyak paling banyak berinteraksi dengan arsip begitu ya. Jadi dia harus menciptakan arsip, harus memelihara arsipnya, yang membuat daftar arsip aktif. Itu adalah unit pengolah ya Bapak Ibu. Jadi bukan unit kearsipan. Yang membuat daftar arsip aktif adalah unit pengolah. Terus yang menyampaikan daftar arsip aktif itu kepada unit kearsipan itu adalah unit pengolah. Jadi unit pengolah menyetorkan inilah daftar arsip kita. Itu selama 6 bulan sekali Bapak Ibu. Terus juga dia harus punya central file gitu ya, layanan peminjaman. Terus memindahkan arsip kalau sudah arsipnya sudah inaktif dipindahkan baru ke unit kearsipan. Baru unit kearsipan yang mengurusinya begitu. Nah,
Poin nomor 11 ini yang paling banyak ditanyakan oleh Satker daerah. Menjamin ketersediaan pengelolaan penyajian arsip vital dan arsip aktif. Maka Bapak Ibu kalau kita cek kembali buku tanah, surat ukur, warkah, dan seterusnya itu ternyata adalah arsip vital. Maka arsip vital seharusnya itu menjadi tanggung jawab dari unit pengolah. Tapi Permen kita memberikan sedikit kelonggaran ya Bapak Ibu. Arsip vital itu bisa dikelola oleh unit kearsipan apabila sumber daya kearsipan pada unit kearsipan sudah terpenuhi. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini yang paling penting unit pengolah, artinya kita semua ya, karena unit kearsipan juga sebenarnya dia merangkap menjadi unit pengolah juga, menciptakan arsip juga gitu ya. Tugasnya adalah menjaga arsip itu asli, utuh, dan aman. Tidak hilang, tidak rusak, tidak tercecer seperti itu. Itu adalah tugas unit pengolah Bapak Ibu. Maka unit pengolah atau teman-teman yang menciptakan arsip, yang membuat arsip itu seharusnya bisa memberkatkan arsipnya dengan baik. Kemudian lengkap, tidak ada yang berkurang, halamannya utuh gitu ya. Terus dilengkapkan berdasarkan kode klasifikasi, berdasarkan Permen 10 2018. Terus juga ditata pada tempat yang benar. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih itu yang kami sampaikan. Semoga bisa menjawab siapa sih yang sebenarnya bertanggung jawab atau berperan pada pengelolaan arsip. Kurang lebih itu, Mas Restu, materinya sudah saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mas Restu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ula atas penyampaiannya. Wah, sangat menarik sekali ya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kita jadi tahu tentang organisasi kearsipan itu jadi meruncutnya kemana seperti itu. Baik, Bapak Ibu, dibuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait organisasi kearsipan, bisa raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Baik. Oh, ini udah ada di kolom chat nih, Mbak Wulan. Ya, Mas Izin Restu. bertanya, jika kita sedang memberkaskan arsip dari suatu kegiatan, kemudian ternyata ada dokumennya, apakah wajib untuk diberkaskan? Oke. Terima kasih, Mas Restu. Iya, iya. Jika kita sedang memberkaskan arsip dari suatu kegiatan, kemudian ternyata ada dokumennya. Nah, ini menarik nih. Jadi, Bapak Ibu, saat kita memberkaskan arsip, memang ada yang namanya manuver fisik, begitu ya. Jadi, kita pisahkan mana yang arsip, mana yang bukan arsip. Nah, masalahnya, kalau yang non-arsip ini kan biasanya map, gitu ya, amplop. Tapi ada beberapa yang bentuknya dokumen. Misalnya, ternyata hanya selembar, tapi itu isinya disposisi dari unsur pimpinan memerintahkan ke pengolah untuk melakukan A, B, C, D, E. Bapak Ibu, saat kita memberkaskan arsip, maka bayangan kita adalah kita sedang mengumpulkan cerita dengan lengkap. Nah, untuk melengkapi cerita itu, apabila dokumennya dihilangkan, ceritanya terputus, maka kami sarankan untuk dokumennya tetap disatukan secara memberkas. Begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ternyata dokumennya itu dipisahkan dari arsip dan tidak memutus cerita, misalnya dokumennya itu catatan rapat gitu ya. Catatan rapat di kertas gitu ya. Dan ternyata itu sudah diterbitkan notulennya, sudah ditandatangani notulennya. Berarti kan sebenarnya catatan rapat tadi sudah berubah bentuk menjadi yang lebih formal begitu. Sehingga kalaupun itu dipisahkan tidak memotong ceritanya. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga bisa menjawab ya Mas Restu. Iya, baik. Sudah jelas, Ibu? Kalau mencet ya, selanjutnya ini dari Kantah Medan nih Mbak Ulan. Izin bertanya, bagaimana SOP menghapus berkas-berkas di keuangan ya Mbak? Ada kabarnya 10 tahun terakhir atau gimana ya Mbak? Boleh, Bagaimana? boleh disampaikan Oh, pelaporannya. oke, Terima siap. kasih. Baik, terima kasih. Jadi pertama adalah menghapus. Oh, berarti maksudnya pemusnahan arsip ya. Pengusahaan. Pemusnahan arsip bekas keuangan dan kabarnya 10 tahun terakhir atau bagaimana. Baik, saya izin share screen peraturannya dulu ya, Mas Restu. Baik, Mbak Ulan.
Sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita cek dulu dokumen keuangan. Biasanya apa ya? SPM mungkin ya, yang paling gampang. Nah, Bapak Ibu, di sini kita cek. Jadi ini peraturannya ada di Permen ATR BPN nomor 8 tahun 2020 tentang jadwal retensi. Saya cek dulu. Nah, ini ya, Permen ATR BPN nomor 8 tahun 2020 tentang jadwal retensi arsip di lingkungan Kementerian ATR BPN. Di sini Bapak Ibu sudah disebutkan jenis arsipnya apa, retensi atau masa simpan aktifnya sampai dengan kapan, retensi inaktifnya sampai dengan kapan, dan keterangannya permanen tidak boleh musnah atau boleh musnah. Jadi kalau nggak salah di halaman 5. Nah, kalau kita cek ini tadi kan dokumen keuangan ya Mas Restu, saya ambil contoh saja SPM gitu ya. Dokumen pembayaran keuangan, contohnya ada SP2D, SPM, SPP, dan seterusnya. Itu ternyata 2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai. Itu masih aktif. Jadi kalau misalnya kita kira-kira ya, misalnya ada dokumen SPM tahun 2020. Nah, Bapak Ibu nih yang tahu biasanya pemeriksaan itu kapan? Kalau misalnya saya ambil setahun gitu ya, kalau dokumen keuangan 2020, maka biasanya diperiksanya di 2021 ya. Nah, kalau 2021, maka 2 tahun setelah tindak lanjut 2021, 2022, 2023 itu masih aktif, masih harus ada di unit pengolah. 2024 baru bisa pindah ke TU selama 5 tahun, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. 2008 itu masih inaktif, maka bisa dimusnahkan 2009. Itu paling cepat. Jadi kalau kita ambil tadi dokumen keuangan 2020, maka paling cepat dimusnahkan 2029. Begitu ya. Kalau cara mudahnya itu biasanya masa aktif ditambah masa inaktif ditambah 1 tahun begitu. Kurang lebih begitu cara menghitungnya. Kemudian yang selanjutnya tadi pertanyaan apa ya? Saya lupa. Oh, cara memusnahkannya ya. Oh, bagaimana SOP-nya? Baik, jadi Bapak Ibu yang ada di unit pengolah silakan membuat daftar arsip usul musnahnya. Dibuat daftar arsip usul musnahnya sesuai dengan surat edaran dekap. Jadi mungkin di chat ya Mas Restu kita bisa kirimkan ya permennya, terus Ya. surat edarannya dan seterusnya. Setelah dibuat daftar arsipnya, maka saya kelewat. Yang pertama adalah membuat SK timnya, SK tim pemusnahannya dulu. Setelah itu, tim itu membuat daftar arsip usul musnahnya. Setelah itu dilakukan rapat, rapat pertimbangan. Ini beneran nggak arsip-arsip ini sudah bisa kita musnahkan, begitu ya. Setelah dibuat rapat, baru dimunculkan rekomendasi. Maka tim yang rapat tadi merekomendasikan seluruhnya bisa dimusnahkan atau beberapa saja yang dimusnahkan. Setelah itu baru kalau misalnya dari Kantah mengajukan permohonan ke Kanwil. Kalau Kanwil sudah setuju, baru Kanwil mengajukan permohonan ke Biro Umum. Nah, Biro Umum akan memeriksa kembali satu persatu arsipnya ya Bapak Ibu. Inilah yang sedikit membutuhkan waktu karena memang kami harus memeriksa satu persatu arsipnya. Setelah itu, kalau berkasnya sudah lengkap, daftar arsipnya sudah oke, arsipnya yang benar-benar sudah bisa dimusnahkan, kami akan lanjutkan prosesnya ke ANRI. Saat ANRI sudah memberikan persetujuan untuk pemusnahan, maka kami Biro Umum akan menyurati ke Bapak Ibu. Karena tadi arsipnya Kanta, kalau misalnya Anda sudah setuju, kami akan menyurati sampai dengan ke Kanta bahwa Kanta sudah bisa memusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak boleh dimusnahkan sendiri-sendiri begitu ya Mas Retu. Semoga bisa membantu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mbak Ula atas penjelasannya. Iya, Maaf, tadi ada terlewat nih Mbak di Kantah oke. Kabupaten 50 Kota. Ini pertanyaan sedikit melenceng ya Mbak Ula. Dia bilang, kami ada kegiatan pemeriksaan materi sebelum sidang di Petun, yang mana untuk warka, buku tanah, dan surat ukur akan dibawa Linknya dalam kemana Pak bentuk ya, Pin? fotokopi. Lagi, Pin. Karena untuk warka aslinya hanya digunakan nantinya saat pembuktian. Yang ini ditanyakan, ya, maaf Mbak Ulan ya itu. Jadi kita tuh sebagai arsiparis gimana sih Mbak? Apakah boleh menyerahkan fotokopi dan bagaimana pencatatannya? Apakah harus didampingi karena fotokopi itu di akhir sidang akan dileges betul dan nantinya akan diserahkan sebagai bukti. Sedangkan di Permen Kearsipan
hanya menjelaskan tentang langkah-langkah warga asli digunakan di eksternal. Siap. Silakan Mbak Ulan izin. Ya, terima kasih Mas Restu. Kanta Kota Medan, terima kasih Mbak Ulan, saya sama-sama. Kanta Kabupaten 50 kota ya. Jadi Bapak Ibu ini pertanyaannya menarik sekali dan memang ini paling banyak ditanyakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan Permen ATR BPN nomor 2 tahun 2026, kalau jadi ada kasus gitu ya di persidangan, maka dia akan meminta dua hal. Yang pertama adalah kopi yang dileges dan yang kedua adalah menghadirkan bukti aslinya langsung gitu ya. Kalau yang dalam bentuk fotokopi, maka, nah biasanya kan yang bersidang itu dari seksi 5 ya, maka seharusnya seksi 5 itu membuat permohonan tertulis. Kalau di kami nota dinas gitu ya, membuat permohonan tertulis kepada siapa nih? Yang sekarang memegang markahnya itu siapa? Kalau misalnya di TU yang memegang, silakan membuat nota dinas TU gitu ya. Intinya adalah meminta kopi warkah yang mana gitu. Nah, kemudian si arsiparis akan melakukan pengkopian arsip, kemudian memberikan security printing. Berupa apa? Di permen kita sudah mengatur security printingnya adalah memberikan barcode dan juga watermark. Itu untuk membuktikan bahwa itu benar dari Satkar kami yang memberikan begitu. Nah, hasil fotokopinya itu cukup diserahkan kepada yang meminta tadi. Berarti kan seksi 5 ya. Itu kalau fotokopinya. Tapi kalau aslinya, di permen kita menyatakan yang boleh membawa berkas asli keluar dari tempat penyimpanannya itu adalah arsiparis dan pengelola arsip. Begitu ya. Jadi, kalau dia keluar aslinya, itu yang membawa harus arsiparis dan pengelola arsip. Yang kalau tidak punya arsiparis, berarti harus ada SK dan ST tentang pengelola arsip. Tapi kalau kopinya, silakan diberikan kopinya dengan security printing kepada siapa yang memohon. Kurang lebih itu Mas Restu, semoga bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih. Wah, karena di kita juga sering seperti itu ya, Mbak Ulan ya. Kita Ya, sering betul. menghadiri persidangan juga, jadi itu juga oke. Baik, karena tadi Mbak Ulan mau ngomongkan security printing. Nah, ini ada nih Mbak, security printing boleh hasil scan HP nggak untuk atau alat scan khusus yang belum tersedia? Security Scan printing. HP. Oke, maksudnya security printing digunakan barcode-nya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah memberikan bentuknya gitu ya. Bentuknya sudah ada standarnya. Kemudian nanti sebenarnya sih kita nanti ada di mabar episode selanjutnya gitu gimana caranya memberikan barcode, gimana cara menempelkan hasil barcode kita itu di PDF-nya dan seterusnya. Tapi nantinya kita akan menggunakan barcode 2D ya Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan generator barcode online itu tidak harus berbayar, tapi nanti untuk cara-cara detailnya akan kita bahas lebih lanjut di episode selanjutnya. Kalau untuk cara membacanya itu kita bisa menggunakan handphone ya Bapak Ibu begitu. Ada yang raise hand Mas Restu kayaknya. Pak Chandra, Pak Chandra. Oh iya, siap. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Nah, Pak Chandra silakan untuk waktu dan tempat. Oh iya, Silakan, izin. Pak Restu, Pak Aduh, ya, selamat Bu, pagi Bapak. pagi Mbak Bulan. Mau tanya mengenai kearsipan itu. Nah, yang pertama tadi ada istilah apa? Dimusnahkan. Dimusnahkan ini maksudnya nanti setelah di ACC tadi secara berjenjang ke antara Kanwil sampai ke Biro Umum lalu ke mana Andri gitu tadi saya dapat infonya. Itu kalau nanti di ACC disetujui, apakah itu dibakar, tadi ada yang kelewat mungkin saya baru bergabung, dibakar, dibuang, atau ditaruh di tempat mana, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kan kalau di barang milik negara itu kan, di kalau mau menghapus BMN harus disetujui oleh Kementerian Keuangan. Gitu kan. Sama tadi seperti Mbak Ulang sampaikan ada SK dulu, SK timnya gitu. Nah, eh, kalau ini apakah sama mungkin ya dengan cuma beda ininya aja yang persetujuannya Kementerian Keuangan ini melalui Andri gitu ya Mbak ya mungkin itu. Terus yang kedua itu eh, tadi kan katanya contoh simulasinya 2020 sampai 2023 arsipnya itu.
Nah, untuk dihilangkan atau dimusnahkan itu nanti baru bisa 2029. Sebelum itu nanti tadi urusan PSK-nya sudah diokekan semua, disetujui, tinggal dimusnahkan tadi dengan cara vote. Nah, itu sebelum dimusnahkan apakah di-scan dulu? Bagaimana? Gitu. Apa perlu nggak di-scan? Atau yang scan-nya itu juga dimusnahkan juga? Mengingat kan ini saya kan di UKPBJ, gitu loh, Om, ini kan banyak juga tuh ada arsip yang di SPSE, sistem pemerintahan secara elektronik. Itu kan ada yang BASD-nya secara pokoknya semua ada terekam semua di sana. Itu apakah begitu juga dengan yang di mana tuh di e-office itu juga kan ada surat-surat, ada lampiran itu. Apakah itu dimusnahkan berupa apa tuh soft ya? Pokoknya langsung hilang aja gitu. Apa cukup yang fisiknya aja gitu. Terus yang ketiga tadi disampaikan Mbak Ulan unit pengolah. Unit pengolah itu tadi saya kurang eh, sampai. Unit pengolah itu berarti ini kan saya kebetulan ada bekerja di PPK di kantor lain di Mas. Nah, itu kan ada arsip berupa fisik di Biro Keuangan juga ada dari A sampai Z. Kemudian di pengolah teknis juga ada. Di saya mungkin enggak gitu kan. Nah, itu apakah itu dimusnahkan yang di Biro Keuangan juga, yang di Biro Humas juga? Ini bagaimana apa ya? Gimana sih? Apa dan tadi pengelola itu siapa? Pengelola itu apakah Biro Humas atau Biro Keuangan? Semoga saya rasa itu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Aduh, Bapak senior nih. Izin Bapak, saya izin satu-satu ya Pak ya. Jadi Kak, betul Bapak kalau di pemusnahan BMN kan Kementerian Keuangan ya. Nah, kalau di ARSIP itu yang menyetujui adalah Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI gitu. Nah, kalau ANRI sudah setuju, sudah sesuai dengan prosedurnya, cara memusnahkannya bagaimana? Nah, sebenarnya Bapak ada beberapa cara yang bisa digunakan. Eh, Bisa dimusnahkan secara mandiri atau menggunakan pihak ketiga. Kalau secara mandiri, beberapa kantor kemarin mereka membeli apa sih alatnya namanya shredder, membeli shredder gitu karena arsipnya sedikit, kemudian dihancurkan sendiri. Tapi itu via Zoom ya Bapak. Jadi kami mengikuti Zoom-nya dari awal sampai akhir. Atau ada juga yang misalnya kemarin karena arsipnya itu ternyata kena banjir. Sehingga pemusnahannya adalah dilakukan penguburan, dikubur kemudian disiram dengan air bakteri begitu ya, sehingga cepat pembusukannya cepat. Tapi saat dikubur maka harus ada penjagaan, tidak bisa didiamkan, harus dijaga tempat menguburnya gitu. Kemudian ada juga yang dijadikan bubur kertas Bapak, jadi di satu tempat disiram dengan cairan kimia sehingga dia berubah menjadi bubur kertas. Kemudian sebenarnya memang secara peraturan diperbolehkan dibakar gitu ya. Beberapa satker juga melakukan itu. Tapi kalau misalnya ada metode lain, kami sarankan metode lain karena kami juga takut nanti diprotes sama lingkungan hidup ya Bapak ya. Gitu. Tapi memang secara peraturan itu diperbolehkan sehingga kami juga tidak bisa bilang tidak boleh gitu ya karena di peraturannya bilang boleh. Nah, kalau cara yang sering kami lakukan itu adalah kami menggunakan pihak ketiga, Bapak. Jadi ada jasa-jasa pemusnah arsip, Bapak. Jadi nanti sama mereka itu bahkan yang biasa kami gunakan itu biayanya 0 rupiah. Karena dengan mereka mengambil arsip kita, kemudian mereka mengolahnya itu mereka sudah mendapatkan benefit dari kertas kita gitu. Jadi kita bersurat kepada pihak ketiga itu, kemudian pihak ketiga itu nanti akan mengambil arsip kita. Arsip kita diambil, dibawa ke gudangnya mereka, kemudian mereka sudah punya alat shredder besar gitu ya. Jadi memang lebih cepat. Nanti bentuk akhirnya adalah potongan kertas kecil-kecil. Kemudian dibuat balok lagi sama mereka. Nah, itu yang paling mudah, Bapak. Kurang lebih itu untuk caranya. Nah, kemudian gimana sih kalau arsipnya apakah kita scan dulu ya sebelum dimusnahkan gitu ya. Jadi prinsip memusnahkan arsip adalah memusnahkan informasi arsip. Maka baik hard copy-nya ataupun soft copy-nya itu harus dimusnahkan. Nah, kenapa? Karena
secara filosofinya adalah kita menghilangkan seluruh informasinya. Jadi untuk yang dimusnahkan tidak perlu di-scan terlebih dahulu, Bapak. Nah, pertanyaannya adalah kalau dia berupa arsip elektronik begitu ya, sudah ada di office duluan. Bagaimana cara memusnahkannya? Nah, untuk yang elektronik, Bapak, kebetulan kami masih terus berkoordinasi dengan Andri. Kami belum bisa bergerak jauh bagaimana cara memusnahkannya karena Andri belum memberikan persetujuan. Oke, ini boleh. Tapi di peraturan kita sudah disebutkan sebenarnya ada beberapa cara. Ada beberapa cara untuk menghilangkan arsipnya. Itu, tapi kita belum pernah melakukan. Untuknya secara elektronik ya, Bapak ya. Begitu. Jadi sementara yang kita musnahkan sampai dengan saat ini baru yang hard file. Begitu. Terus kemudian untuk UV. Nah, unit pengolah itu biasanya kan seksi begitu ya. Nah, kalau pemusnahan gimana? Biasanya kan kalau pengadaan barang itu ada di PU-nya ada, terus di Biro Keuangan ada gitu ya. Nah, Bapak saat pemusnahan arsip, tadi kan kita membuat yang namanya daftar arsip usul musnah. Di daftar arsip usul musnah di paling atasnya itu akan tertulis unit pengolahnya siapa. Apakah dari Biro Keuangan, apakah dari Biro Umum misalnya, ataukah dari seksi mana. Tujuannya adalah apabila arsip itu terkopi dan terbagi, tersimpan di beberapa hal, kita tahu yang sudah memusnahkan adalah dari saklar Bapak misalnya. Kalau setelah dilakukan pemusnahan ternyata informasi itu tersebar ke eksternal misalnya, maka bukan lagi menjadi tanggung jawab Bapak. Begitu. Jadi yang Bapak musnahkan hanya ada di Bapak saja. Yang di Biro Keuangan ya biarkan saja. Nanti Biro Keuangan yang harus yang memusnahkan. Gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat terjadi kebocoran data, itu bukan tanggung jawab Bapak lagi karena Bapak sudah memusnahkan. Kurang lebih itu Bapak sudah cukup ya? Atau masih ada yang perlu kami jelaskan? Oke. Baik, terima kasih Mbak Wulan atas penjelasannya tadi ya, wah, sangat menarik. Terima kasih juga Pak Chandra untuk pertanyaannya. Sambil kita cek-cek dulu nih Mbak Wulan. Oh, kayaknya paling banyak cara membaca JR ya Mas Restu ya. Iya, betul Mbak Wulan. Oke, saya sebelum menjawab saya kirimkan dulu beberapa peraturan ya. Nih, Mas Restu di kolom chat sudah saya kirimkan Permen Oh ATR iya, baik. BPN nomor 8 tahun 2020 tentang jadwal retensi arsip dan juga Permen 2 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan. Yang untuk daftar arsip lengkap saya kirimkan setelah ini ya karena saya harus mencari dulu filenya takut kelamaan. Mbak Ulung boleh ngomong? Oh, Boleh Ibu. baik. Izin Ibu. Ada Bu Kabah, Mas Restu mungkin bisa Iya. menambahkan. Izin ya Bapak Ibu, ini saya senang sekali nih obrolan hari ini sangat luar biasa ya antusiasnya. Ini kan bahasannya banyak sekali ya Bapak Ibu karena hari ini kita membahas tentang organisasi penyelenggara kearsipan dan ini melebar ke bahasan-bahasan lain, nggak apa-apa, itu akan seru di ruang obrolan ya. Tapi karena ini waktunya cukup singkat, mungkin gini aja Bapak Ibu bisa melihat di episode-episode sebelumnya ya, mabar sebelumnya. Hari ini mabar ke 63 ya Mbak Wulan ya? Iya.
materi mabar kita di episode-episode terdahulu di tahun 2024 sudah cukup padat dan itu membahas mulai dari pemusnahan arsip, bagaimana cara meminjam arsip, bagaimana cara mengcopy arsip. Nah, itu materinya sudah cukup banyak dibahas di video-video kita sebelumnya. Jadi Bapak Ibu nanti sering-sering berkunjunglah ke YouTube channelnya Biro Umum ya. Di Ya, sana betul. bisa belajar secara online dari video-video tutorial yang sudah kami share. Kemudian terkait apa tadi ya yang menarik dari kolom chat tadi adalah bagaimana menyimpan arsip Warkah ya, Warkah, buku tanah dan SU ya yang terpisah karena selama ini Warkah biasanya disimpan TU, SU dan BT biasanya di PHPT atau di surat ukur dan buku tanah biasanya di PHPT karena sekarang sudah digabung ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa hal itu dibolehkan? Karena hakikatnya pemberkasan arsip itu harus jadi satu. Warkah, buku tanah, dan surat ukur itu semestinya harus menjadi satu dan itu berada di unit kearsipan 3 ya kalau di Kanta. Akan tapi untuk memudahkan layanan karena arsip surat ukur dan buku tanah tersebut masih aktif nih digunakan untuk layanan sehari-hari. Maka arsip buku tanah dan SU boleh disimpan di unit pengolah. Dalam hal ini di seksi PHPT ya, di PHP. Jadi Bapak Ibu itu fleksibel saja. Saya juga pernah menemukan pada saat monitoring ke daerah, salah satu kantah sudah menjadikan satu semua arsipnya menjadi satu ruangan besar. Jadi Warkah, buku tanah dan SU sudah dikumpulkan di ruangan tersebut jadi satu sehingga para pengolah arsip dan arsiparisnya bekerja di satu tempat yang sama. Dan itu menurut saya idenya lebih bagus ya karena fokus untuk mengelola arsip di satu tempat yang sama sehingga arsipnya kemungkinan tercecer atau hilang itu bisa diminimalisir. Saya kira dari sekian cukup sekian ya Mbak Ulan. Terima kasih Bapak Ibu banyak-banyak berkunjung ke YouTube channel Biro Umum ya Bapak Ibu. Terima Ya, kasih betul. atas semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kabar. Ya. Wah, sangat hebat sekali ya episode pada siang hari ini. Namun mohon maaf Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 nih Bapak Ibu. Jadi balik lagi seperti yang pernah Bu Kabak bilang tadi, sering-sering berkunjung ke YouTube Biro Umum karena kita sudah episode 63. Berarti sudah banyak sekali hal yang kita bahas terkait dengan pengolahan arsip itu sendiri. Kalau nggak salah itu pemusnahan itu episode 8 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek episode 8 di YouTube Biro Umum dan itu kebetulan narasumbernya dari Andri langsung. Jadi sudah pasti sudah kredibel dan balik lagi jika ada yang ingin diketahui lebih banyak itu bisa dilihat lagi karena banyak sekali episode kita menjelaskan tentang arsip, pengelolaannya, cara penyimpanannya gimana dan banyak hal lain di sana seperti itu. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab dicukupkan ya Mbak Ulan. Ya, Izin. terima kasih Mas Ya. Restu. Baik, terima kasih ya. Baik, Bapak Ibu, maaf kita harus mengakhiri tanya jawab kali ini. Terima kasih sekali lagi atas antusiasnya Bapak Ibu sekalian. Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya dan juga tak lupa terima kasih juga kepada narasumber kita Mbak Ulan pada siang hari ini. Namun sebelum berpisah, seperti biasa, alangkah baiknya kita berfoto dulu Bapak Ibu. Silakan nyalakan kamera, gunakan virtual background-nya. Yang belum dandan touch up atau touch up dulu boleh Bapak Ibu, lap-lap dulu mungkin. Baik, saya beri waktu untuk persiapan Bapak Ibu, mari dinyalakan. Iya, saya lihat di sini. Oh, ada TSA juga. Ya, sudah semua Bapak Ibu siap? Oke, pengambilan gambar akan dilakukan oleh Mbak Berliana dan saya akan memandu. Berikan senyuman terbaik dulu, salam arsip Bapak Ibu. Salam arsip dulu ya. Oke, saya lihat dulu sudah salam arsip semua siap. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tahan Bapak Ibu, layar selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, bagus. Selanjutnya satu lagi, izin. 1, 2, 3. Iya.
Terima kasih. Oh, ada request dari teman-teman belum katanya. Oke, lagi lah sekali lagi, last lah. 1, 2. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian antusiasinya. Sehat, Mbak Ya, Wulan. baik, tak lupa saya ingatkan untuk Bapak Ibu, presensi dapat dimulai sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan kode presensi 1251. Kemudian untuk mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu harus mengisi evaluasi dan kuis pada pukul 12 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat dengan skor minimal 7. Jadi kalau Bapak Ibu belum 7, harus diulang lagi sampai skor minimal 7. Baik Bapak Ibu, usai sudah seluruh rangkaian mabar pada hari ini, saya Restu Adinata selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila banyak salah atau kekurangan dalam memandu acara pada hari ini. Tapi sebelum itu alangkah baiknya nih afdolnya tuh kita harus pantun dulu biasanya karena mabar belum karena mabar arsip itu P-nya arsip Bapak Ibu kalau mau tahu ya. Jadi kita harus diakhiri dengan pantun. Mohon cakepnya ya Bapak Ibu semua ya. Pasar membeli kertas. Cakep. Oke, jangan lupa membeli pena. Cakep. Oke, organisasi arsip harus cerdas mengelola data sepanjang masa. Yeay. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu sekalian semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semua. Ada Teteh. Halo Teteh. Tessa. Ya Allah. Sehat Teteh. Alhamdulillah. Kapan main ke sini, Mbak? Aku nunggu aja diundang sama Teteh. Gimana buka bak? Iya. Diundang sama Kota Tasik baru kita meluncur. Ayo menuju buka bag. Banyak yang harus dibenahin, Ibu. Banyak yang harus dibenahin nih, Bu. Tapi diundang sama Teteh, anggarannya dari Teteh ya. Dah. Kita habis Teh anggarannya Teh. Nggak ada Teh. Jadi iya perjanjiannya sudah nggak ada Teh. Iya, kemarin itu ya, Mbak. Ke Aceh ya? Iya, ke Aceh. Siapa? Teteh Esa. Di Zoom. Sehat-sehat ya Teh. Amin. Semua juga bisa. Iya. Bisa. Bisa nih, Kak. Bisa nih.